斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 73 Awan Berdarah 2. Ledakan. Pada saat yang sama, di pemakaman Rilem Iblis, seorang pria berdarah sedang duduk, dikelilingi oleh energi darah yang sangat menembus, dan cahaya merah samar memancar di sekujur tubuhnya, hampir menyatu dengan langit berwarna darah. Ada banyak darah di udara, dan aura merah darah mengalir perlahan, membentuk pusaran darah di udara, dan energi di dalamnya sangat kuat. Pria berdarah seperti Sura yang keluar dari neraka ini tidak lain adalah Xiao Yan yang memulihkan semangat juangnya. Old Zan berdiri di samping Xiao Yan, menatap ke kejauhan dengan ekspresi sedikit bengkok, seolah ada sesuatu di depan. Old Zan melirik Xiao Yan, yang masih dalam pemulihan, dan sedikit menghela nafas, anak ini masih terlalu banyak makan di pertempuran sebelumnya. Xiao Yan benar-benar terlalu enggan untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat kehendak sekarang. Fenjue saat ini masih merupakan keterampilan tingkat yang relatif rendah di benua Doudi. Keterampilan bertarung mungkin tidak memakan banyak, membaca saya khawatir hanya ketika Xiao Yan menggabungkan semua api yang berbeda di tubuhnya menjadi api suci kekacauan, dan setelah melahapnya, kemudian menelan hantu dan segel roh masing-masing, dapatkah dia meningkatkan Fenjue menjadi Hanjue, yang disebut Fenjue dalam ekstrim, Han Yuseng, jika kekuatan Chaos Seng yang tidak cukup, ia tidak dapat dipromosikan dari Fenjue ke Hanjue. Namun, roh hantu dan segel roh, jika Anda tidak memiliki Doudi bintang 2, metode itu tidak dapat digunakan, lihat saja kekayaan anak ini. Old Zan sedang menatap ke depan dan berpikir, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, cahaya kuning samar melintas di matanya, dan perlahan bersembunyi di bagian terdalam matanya kembali ke bentuk atas lagi. Xiao Yan berdiri, mengikuti mata Zan Lao untuk melihat ke kejauhan, dia sedikit terkejut, dia merasa sepertinya ada energi kuat yang tersembunyi di kejauhan, dan itu menyerangnya. Wajah Old Zan tiba-tiba menjadi serius, aku tidak bisa membantumu dengan sesuatu yang akan datang, kamu bisa menyelesaikannya sendiri, hati-hati, aku akan kembali ke menara dulu. Xiao Yan menatap kosong pada Zan Lao, tapi Zan Lao menghilang ke angkasa dengan kaget. Segera setelah Old Zan menghilang, cahaya keemasan berguncang di samping Xiao Yan, dan itu adalah Long Yi yang telah pulih di Zichen Void Spirit Pagoda. Long Yi juga melihat ruang berwarna darah di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius, dan sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tersembunyi itu, dan mendekati mereka. Xiao Yan memandang Long Yi dan tersenyum, dia bisa merasakan perhatian Long Yi padanya, perasaan seperti ayah dan anak. Ledakan, tiba-tiba, sebuah retakan besar retak di tanah, dan seekor ular besar berkepala dua muncul dari angkasa dengan bagian depan tubuhnya. Menatap Xiao Yan di kejauhan, ular itu membuka mulutnya, mengaum, dengan suara nyaring gelombang suara meraung, bergema di atas ruang ini. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 74 Awan Berdarah 3. Deru kemarahan menyebar dengan gemuruh di ruang ini, gelombang suara unik ini mengguncang jiwa Xiao Yan sedikit menyakitkan. Xiao Yan menggosok pelipisnya dan menatap matanya untuk melihat ular besar berkepala dua dengan dua kepala. Apa-apaan monster ini? Xiao Yan melihat makhluk besar yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi terkejut melintas di antara alis dan matanya. Long Yi menatap ular berkepala dua, dan tatapan tajam melintas di antara alisnya. Tanpa ragu, dia melangkah keluar dengan berat, dan tubuhnya terbang terbalik, berubah menjadi cahaya keemasan, petir sepanjang ratusan kaki. Naga itu muncul entah dari mana dan meraung ke arah ular berkepala dua yang baru saja muncul dari celah itu. Mengaum, suara raungan binatang besar bergema di ruang ini, dan Long Yi, yang menjadi tubuh utama, meletus dari permukaan tubuh dengan guntur emas dan kilat setebal lengan, dan menyapu ular berkepala dua itu, dengan mulut emas besar, ia bersiul ke arah ular berkepala dua, naga itu menyusut, dan melontarkan ular berkepala dua, yang panjangnya beberapa puluh meter, keluar dari tanah. Ular berkepala dua itu tertangkap basah oleh serangan mendadak ini, dan buru-buru mengguncang tubuhnya. Setelah memulihkan bentuknya, ia mengaum dengan keras ke Long Yi di kejauhan, tetapi Long Yi tidak membiarkan ular berkepala dua itu memiliki kesempatan untuk bernapas sama sekali. Segera setelah tembakan meledak, kilatan petir melintas di udara, dan menghancurkan ular berkepala dua dengan kecepatan kilat. Untuk serangan yang begitu koheren, cepat, dan kuat,
Ular berkepala dua tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena aura ular berkepala dua jauh lebih lemah daripada Long Yi, dan tampaknya ada sedikit rasa takut. Paksaan Long Yi. Melihat serangan cepat dan kekerasan Long Yi, Xiao Yan, yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya, juga menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Kekuatan Long Yi saat ini jelas di atas kekuatannya sendiri. Dilihat dari nafas yang Long Yi keluarkan barusan. Sekarang, Xiao Yan tahu, kekuatan Long Yi saat ini lebih kuat dari dirinya. Jin Lei menghancurkannya, dan ular berkepala dua itu langsung hancur berkeping-keping. Xiao Yan tidak bisa menahan menamparkan bibirnya ketika dia melihat ular berkepala dua yang dihancurkan berkeping-keping oleh Long Yi. Setelah ular berkepala dua dihancurkan sampai mati oleh Long Yi, tidak hanya bau darah di sekitarnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga energi jahat berdarah di sekitarnya mulai bergerak secara tidak normal. Fenomena aneh ini tentu saja tidak bisa lepas dari Xiao Yan observasi. Long Yi, keluar dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun aura ini tidak terlalu kuat, jumlahnya mencengangkan. Xiao Yan masih samar-samar merasakan itu, di antara aura yang tak terhitung jumlahnya ini, ada aura yang sangat tidak jelas. Ketika Long Yi mendengar kata-kata itu, dia tidak menganggapnya enteng. Naga itu berbalik, mengangkat Xiao Yan, dan bergegas ke kejauhan. Nafas yang tak terhitung jumlahnya juga mengalir ke arah di mana Long Yi dan Xiao Yan pergi. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 75 Awan Berdarah 4. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencobanya, tiba-tiba, sebuah pesan melintas di benaknya. Merasakan informasi yang tiba-tiba, Xiao Yan terkejut. Apakah ini kemarahan Huang Quan? Xiao Yan sedikit terkejut, Huang Quan Tianfu dalam pesan itu jelas berbeda dari Huang Quan Tianfu sebelumnya. Sama seperti Xiao Yan terkejut, suara Outzan datang dari telinga Xiao Yan, saya telah memodifikasi Huang Quan Tianfu ini untuk Anda. Meskipun tidak sebagus keterampilan bertarung tingkat Yi, kekuatannya tidak sama dengan Huang Quan Anda sebelumnya. Heaven Surat tidak dapat dibandingkan. Keterampilan bertarung jiwa ini memperlambat kecepatan mereka, dan sisanya terserah Anda. Xiao Yan mengangguk, berhenti berbicara, perlahan menutup matanya, menjadi tenang, dan mulai berlatih Huang Quan Tianfu yang dimodifikasi dengan hati-hati oleh Zhan Lao. Long Yi juga tampaknya mengerti, dan memainkan kecepatan tercepat untuk mengulur waktu untuk Xiao Yan, sementara kecepatan awan di belakangnya juga semakin cepat. Awan hanya berjarak beberapa kaki dari Long Yi, dan mata Xiao Yan masih tertutup rapat saat berdiri di atas kepala naga. Mendesis, suara-suara aneh datang dari awan, dan desisan yang berbeda menyebar padat di angkasa, membuat bulu kuduk berdiri, seperti makhluk hidup. Awan mengikuti di belakang Long Yi, dan darah iblis di sekitarnya sepertinya ditekan oleh awan, menghentikan aktivitasnya, dan beberapa darah iblis bahkan ditarik oleh awan. Melihat awan yang semakin besar, Long Yi merasa bahwa situasinya semakin kritis. Ning, tiba-tiba, gelombang suara yang mengejutkan jiwa berdesir di ruang ini, seperti badai, menyapu jiwa setiap ruang di sekitarnya. Gelombang suara jiwa ini dipancarkan oleh Xiao Yan yang telah memejamkan mata untuk berlatih. Mata Xiao Yan perlahan terbuka, mulutnya sedikit terbuka, dan gelombang suara yang sangat kuat terus-menerus keluar dari mulutnya. Gelombang suara jiwa ini adalah kemarahan Huang Quan Tian yang dimodifikasi oleh Zhan Lao. Dengan ledakan kemarahan Huang Quan, awan berwarna darah yang luar biasa banyak berfluktuasi. Saat fluktuasi gelombang suara terus meningkat, awan yang tampak nyata muncul dari dalam lingkaran. Meskipun Huang Quan Tianwu versi revisi baru saja dipelajari, apa yang disebut selalu berubah tidak dapat dipisahkan dari sektenya, meskipun Xiao Yan sangat akrab dengan keterampilan bertarung Huang Quan Tianwu, meskipun telah diubah, Xiao Yan masih dapat menggunakan dengan cepat dan tanpa dendeng keluar. Melihat awan gelap, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, merasakan aura samar di dalamnya. Awan jelas jauh lebih lambat sekarang daripada sebelumnya, tetapi masih cepat. Xiao Yan sangat tidak puas dengan pengurangan kecepatan awan, mata Xiao Yan memancarkan pandangan tegas, setelah menarik napas dalam-dalam, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan tanpa syarat. Mengaum, gelombang kejut yang menggetarkan jiwa menyapu ruang seperti banjir. Kali ini, kemarahan Huang Quan, Xiao Yan hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan jiwa yang kuat membuat kekuatan kemarahan Huang Quan terus meningkat, dan semburan ledakan bergema di awan berwarna merah darah. Melawan alam langit yang tak tertandingi bab 76 Awan Berdarah 5. Lapisan awan diserang oleh jiwa yang begitu kuat, dan kecepatannya tiba-tiba turun dengan cepat, dan mulut Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum puas. Huang Quan Tianfu yang direvisi ini benar-benar tidak sebanding dengan Huang Quan Tianfu sebelumnya.
Kuang-Kuan Tianfu hari ini hampir mencapai tingkat yang sempurna, dan kekuatannya sangat kuat. Benda ini bagus, gumam Xiaoyan, tersenyum. Tetapi menemukan bahwa Long Yi berhenti bergerak maju, menggerakkan tubuhnya, dan buru-buru berbalik. Xiaoyan terkejut dengan semua yang ada di depannya. Di depannya ada kegelapan pekat, dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah yang luas. Setiap bayangan setidaknya beberapa kaki panjangnya, keringat dingin langsung keluar di dahi Xiaoyan. Brengsek. Aku berlari ke sarang cacing. Xiaoyan berhenti dan melihat serangga raksasa berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya dengan kaget. Meskipun nafasnya tidak terlalu kuat, mereka menggeliat dengan kencang, yang membuat orang merasa sangat ketakutan. Wajah Xiaoyan bengkok, reruntuhan kuno ini benar-benar tidak mudah dibobol. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari belakang, yang mengejutkan pikiran Xiaoyan lagi. Di awan berwarna darah di belakangnya, bayangan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan penampilan bayangan panjang ini juga tampaknya menarik perhatian banyak serangga di bawah kaki Xiaoyan. Raungan keras, mata Xiaoyan berbinar. Sekarang, monster di awan mengejarnya, dan sepertinya mereka telah menyerbu wilayah serangga di bawah kaki mereka. Ini sepertinya kesempatan. Tapi Xiaoyan juga tahu bahwa posisinya masih sangat tidak menguntungkan. Jika kedua belah pihak bertarung, itu pasti akan mempengaruhinya. Tapi ini juga merupakan kesempatan. Tubuh naga Long Yi tampak agak besar, dan Long Yi berubah menjadi sosok manusia. Xiaoyan mengamati lingkungan sekitarnya dengan ekspresi serius, dan dengan hati-hati melihat setiap medan di sekitarnya. Hari ini, dia telah bercampur dengan dua kelompok monster dan serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan jelas tidak mungkin untuk menembus bagian depan. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati serangga di bawah kakinya. Dia menemukan bahwa serangga ini tidak pernah menyimpang dari area tempat mereka berada. Mungkinkah serangga ini hanya bisa bergerak di area di bawah kakinya? Ini menarik perhatian Xiaoyan. Situasinya sangat aneh. Xiaoyan terus melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya bergerak ke tengah serangga di bawah kakinya. Di tengah, jumlah serangga jelas jauh lebih banyak daripada serangga di sekitarnya, dan serangga di tengah juga berukuran jauh lebih besar, dan aura menakutkan menyebar di sekitar mereka. Mendesis, monster berbentuk ular di awan sudah tiba di depannya, dan ada semakin banyak monster berbentuk ular di sekitarnya. Xiaoyan menyodok telapak tangannya dan segera meraihnya dan pergi. Monster berbentuk ular ini sangat aneh. Meskipun terlihat seperti ular biasa, ada sesuatu yang mirip dengan roh jahat yang melayang di sekitar setiap monster berbentuk ular. Mungkin lapisan awan besar ini terbentuk darinya. Kekuatan binatang berbentuk ular ini tidak tinggi. Tetapi, meskipun kekuatannya tidak tinggi, ada begitu banyak sehingga tidak peduli siapa mereka. Mereka pada akhirnya akan runtuh dan pergi. Dan semut juga dapat membunuh gajah. Long Yi juga berada di sela-sela untuk membantu memblokir binatang berbentuk ular yang bergegas mendekat. Napas binatang berbentuk ular dan serangga yang tak terhitung jumlahnya ini cukup rendah. Tetapi mereka setara dengan kekuatan tingkat pertama dari Kaisar Dou Bintang 1 manusia. Xiaoyan dapat menangkapnya dengan tamparan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan itu tidak dapat dilawan oleh tubuh saja. Dalam hal ini, tidak ada banyak perlawanan untuk Xiaoyan dan Long Yi. Tetapi ada begitu banyak bahkan jika Xiaoyan menghabiskan energi pendendamnya, dia tidak bisa membunuh mereka. Xiaoyan bisa merasakan aura samar-samar, aura itu jauh lebih unggul darinya. Dan jika binatang berbentuk ular bertarung dengan serangga di tanah, mereka pasti akan mempengaruhinya juga, yang agak tidak pantas.